عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi sayyidiha abunya Dr. Amrozi Hashim LCSP Teknologi ila Fadilatul Ustaz dari Dr. Ashram. Selanjutnya, hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Abuya Dr. Amrozi Hashim LCSP Teknologi. Kepada Abuya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah faddalana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. Para kiai, para masyayikh, wabil khusus Dr. Kiai Haji Anwar Sadat, semoga Allah memberkahi beliau dan kita semua. Amin. Dan akhasul khusus yang teristimewa jamaah yang hadir. Amin. Semoga hadirnya karena cinta kepada Rasulullah SAW, bukan cinta kepada sosok ustaz, tapi si ustaz disertakan dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Mau kajian yang berat apa ringan? Berat. Mau berat bagi orangnya kayaknya seperti yang kemarin juga. Yang ringan-ringan ya. Kita akan mengisahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk beliau yang akan kita kisahkan dan para pewaris-pewarisnya dan ulama-ulama yang mengajar di daerah ini, di pesantren-pesantren di wilayah ini, dan yang bangun negeri. Al-Fatihah. Ini kisah yang dikisahkan di semua kitab maulid, yang diceritakan berulang-ulang setiap musim maulid. Itu kisah tentang Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum beliau lahir, itu adalah awal penciptaan Sayyidina Adam. Coba lihat kitab maulid dimulai dari sana. Sayyidina Adam dicipta dari 4 unsur: air, tanah, api, udara. Namun yang dizahirkan adalah sisi tanah. Maka Allah berkalam, inni khaliqun basyaran min tin. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin. Tin itu tanah. Ada yang bukan dari tanah di sini. Ada yang api. Di tubuh kita ada api. Coba abang-abang ini, bapak-bapak ini marah, kepalanya panas tidak? Karena ada kompor di dalam, ada gas di dalam. Tidak ada, karena ada unsur api. Namun Allah zahirkan sisi basyariyah, sisi manusia. Makanya tubuh kita lebih dekat kepada tanah daripada api.
Namun kita juga tidak sanggup langsung makan tanah. Ada yang makan tanah? Mesti makan tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Itu yang disebut sulal saripati. Sulal ya, saripati. Setelah dicipta, tubuhnya lengkap. Apa yang Allah lakukan pada Sayyidina Adam? Maka Allah pancarkan pada tubuh Sayyidina Adam satu nur. Nur itulah yang disebut nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para kiai, silakan merujuk kepada kitab Asy-Syifa lil-Imam Qadhiyah. Itulah dasar kenapa dalam kitab-kitab Maulid disebutkan bahwa Sayyidina Muhammad SAW beliaulah al-mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Ada dalam kitab Maulid al-mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Apa artinya? Yang dari Mahat Ali pasti paham. Al-mawsuf bitaqaddum, lebih dahulu dari yang lain. Wal awwaliyah, yang lebih awal dari semuanya, bahkan semua nabi. Maka bertanyalah sahabat Nabi Abu Dzar, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu engkau ini seorang nabi?" Di riwayat yang lain, "Bagaimana engkau tahu sya'nuka, hakikat dirimu?" Apa jawaban baginda sallallahu alaihi wasallam? "Dahulu ketika aku masih kecil, main-main, kira-kira umur 5 tahun kalau sekarang, main-main di suatu pegunungan perbukitan, tiba-tiba ada 3 makhluk. Di riwayat yang kedua, 2 makhluk terbang dari langit." Coba kalau dia ada makhluk terbang dari langit, pasti lari. Tuh, jangankan dari langit, nongol dari bumi aja lari. Sayyidina Muhammad SAW masih kecil, Muhammad bin Abdullah. Apa kata satu makhluk? Huwa. Apakah bocah kecil ini yang ditugaskan untuk kita? Kata yang satu lagi, bala, betul. Apakah dari situ? Bela, bala. Yang pasti bukan dari kata bala ya. Bala, betul. Ternyata yang berdua itu adalah malaikat Jibril, Mikail. Berarti benar mereka itu bersayap, karena mereka melihatnya bersayap. Dan Nabi mengatakan mereka itu seperti burung yang putih. Inilah dalil bahwa malaikat berwarna putih. Lalu diambillah oleh Sayyidina Mikail, dipegang Sayyidina Mikail, dibukalah dadanya, dan dadanya dibedah. Dikeluarkan satu organ yang disebut jantung. Ternyata di jantung baginda ada 2 noda. Kira-kira di kolbu yang hadir ini ada berapa noda? Bapak punya berapa noda di dalam kolbu? Ibu punya berapa noda di dalam kolbunya? Banyak. Sayangnya malaikat Jibril tidak ditugaskan lagi untuk membedah dada, kecuali secara rohani, atau kecuali nanti untuk Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin, hakul yakin, Imam Mahdi akan mengalami hal yang sama. Karena hadis yang menyebutkan ismu ismi, hakikat dia hakikatku, isimnya isimku, maka akan mengalami hal yang sama, mungkin makom yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak ada yang membersihkan dada, maka diutuslah sang baginda
yang dua noda yang sudah dibersihkan. Kira-kira noda di kalbu Nabi itu noda apa? Adakah pembahasan serupa itu? Nabi kecil di kalbunya ada dua noda. Apakah kira-kira noda itu? Masih ingatkah jamaah semua Nabi Adam kenapa terusir? Nabi Nuh kenapa mendoakan hancur umatnya? Nabi Musa kenapa kemudian tidak dapat izin memandang Allah? Nabi Yunus kenapa dia lari dari kaumnya lalu ditelan oleh al-hut, ikan raksasa? Apa gerangan noda di dalam kalbu baginda? Ternyata itu semua noda seperti itu ada di semua para nabi. Apalagi kita yang bukan nabi. Apalagi Ar-Razi Hashim yang berbicara sore ini. Jadi jangan dikira saya orang suci. Saya orang berdosa dan banyak dosa. Kita banyak, mungkin ada yang lebih suci daripada saya. Mungkin ada yang tahajudnya lebih lama daripada kami. Ada yang sholawatnya lebih panjang daripada kami. Lalu para ulama kita lihatlah apa yang di dalam kalbu Nabi. Dapat izinkah lihat kalbu Nabi? Tidak usah Nabi Muhammad SAW, Nabi terdahulu. Nabi Nuh ketika mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Itu satu noda. Noda kedua, ya Allah, jika mereka masih hidup, mereka tidak akan menyembahmu. Itu noda kedua. Hampir semua sama. Semua nabi begitu, cuma dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, dibersihkan noda ini. Noda yang membuat Nabi, seorang Nabi marah dan tersinggung. Maka Nabi tidak pernah singgung sama sekali. Hatta ada seorang Khawarij, bapaknya Khawarij, membentak Rasulullah SAW setelah belum harta rampasan perang. Hadis Sahih Bukhari, orang ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah ya Rasulullah. Ada orang ceramahi Rasulullah, sopan tak? Rasul, bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bicara begitu? Abul Khawarij, bapaknya orang Khawarij. Sahabat Sayyidina Khalid Ibn Walid, panglima Rasulullah, langsung mengeluarkan pedang. Apa kata dia? Aku akan hunuskan pedang untuk dia, wahai baginda. Tapi beliau mengatakan, dahulu biarkan dia. Lihat Rasulullah tidak tersinggung. Masa kita disinggung sedikit, organisasinya marah. Oh, santrennya disinggung sedikit, marah. Tarekatnya disinggung sedikit, marah. Manhajnya disinggung sedikit, marah. Bagaimana mau mewarisi qalbu Sayyidina Muhammad? Baca Qur'annya, marah. Bagaimana mau mewarisi qalbu mahabbahnya Nabi SAW? Yang mudah-mudah tersinggung ini gak dapat kalbunya Nabi SAW. Hilangkan sifat mudah marah, mudah tersinggung. Jangan lihat orang, lihat diri kita. Jangan lihat orang, lihat kita. Karena dia mengkritisi pewaris Rasulullah SAW. Mungkin dia dulu pewaris Nabi Nuh, bukan pewaris Nabi Muhammad SAW. Kok jadi serius? Saya minum kopi dulu ya. Minum kopi itu bid'ah, Pak. Gak usah diikuti. Karena Nabi nggak minum kopi.
Dibersihkan kalbu baginda. Kalbu yang dulu pernah dua noda itu tidak dibersihkan. Ketika ada yang Alhamdulillah ya Rasulullah, di riwayat yang kedua, adil ya Muhammad, hei Muhammad, berlaku adil. Siapa yang mengatakan begitu? Bapak ekstremis radikal yang disebut Khawarij dalam Islam. Mereka bukanlah Islam, tapi mengaku Islam. Apa dalil? Nabi SAW mengatakan iman mereka, bacaan mereka tidak tembus sampai tenggorokan kerongkongan mereka, apalagi kepada qalbu, di hati, ya, hati. Dan Khawarij itu bukan masalah penampilan. Kalau pakai gamis, Khawarij, nah, dosa. Ya. Khawarij itu kena qalbu dia penuh kebencian. Bagi dia beragama, benci orang yang tidak berbeda, yang tidak sama paham dengan dia. Ada yang begitu beragama, baru tobat, benci orang yang tidak sepaham dengan dia. Itu bukan pengikut qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Ya, coba Pak Kiai, Pak Ustaz. Ini ada aparat pemimpin, ada orang ngomong begitu, pasti tersinggung. Sakit. Apa kata Nabi? Biarkan dia wahai. Ternyata Sayyidina Muhammad SAW sudah baca tulisan takdir orang ini akan melahirkan kelompok Khawarij. Kenapa tidak disuruh bunuh? Jika dibunuh melawan takdir. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah qalbu baginda, tidak mau melawan takdir. Ada yang mau melawan takdir? Berarti bukan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini ada orang ngaku berislam tapi ekstrim, mengafirkan sesama muslim. Saya husnuzon semua yang hadir tidak ada punya hati begitu. Amin. Amin. Saya berhusnuzon semua yang hadir qalbunya sudah mulai masuk nur Nabi Muhammad SAW, nur kasih sayang. Makanya Nabi beliau mengatakan innama ana rahmatul muhda. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Innama ana rahmatul muhda. Akulah hakikat kasih sayang itu. Jadi kalau disebut di Quran kasih sayang, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu rahmatin huwa sirru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kasih sayang itu sirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kekerasan, semua kebencian itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhda. Apa arti muhda? Yang dihadiahkan kepada umat. Maka beliau itu hadiah untuk kita. Kalau hadiah, apa bedanya hadiah dengan sedekah? Apa beda hadiah dengan sedekah? Hadiah takriman. Hadiah itu karena kemuliaan. Maka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramahumullah bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu adalah hadiah kemuliaan bagi kita semua. Saya berulang-ulang sampaikan ini. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa isnatai asyar 12 orang Nabi kulluhum yad'u, mereka berdoa ayyakuna min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa agar menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang hadir ini pernah berdoa? Maka sekarang kita berdoa, ya Allah,
Terima kasih telah melahirkan kami menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sapalah beliau, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Wahai Tuhan kami, junjungan kami, penghulu kami, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Rasulullah. Jadikan kami, terima kami menjadi umat Engkau. Saya kasih pertanyaan jamaah beberapa hari lalu. Bapak Ibu, kalau nanti dibuka pintu surga, langsung masuk surga kan? Ya, langsung masuk? Benar. Kalau dibuka, idza futihat abwaabul jannah, kalau dibuka pintu surga, pasti semua langsung ingin masuk surga. Benar? Illa Sayyiduna Muhammad SAW. Beliau yang buka pintu surga. Setelah beliau membukanya, beliau menoleh berkata, ummati, mana umatku? Mana umatku? Maka beliau kembali lagi. Itulah yang disebut dalam hadis. Ada sekelompok orang dalam hadis Abu Dawud. Sekelompok orang yang mereka bergerak kalbar seperti bar. Apa arti bar? Barqun. Itulah barisan Sayyidina Muhammad SAW yang spesial, yang mencintai beliau tanpa syarat. Al-mutahabbuna fiyya. Ditanya oleh sekelompok manusia, wahai Rabbuna, man hum ya Rabbana? Siapakah mereka yang seperti kilat bolak-balik? Hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka lah orang yang saling mencinta fiyya, ay fi hubbi Sayyidina Muhammad SAW. Karena mustahil cinta kepada Allah illa min babi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui pintu qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa angkuhnya kita hari ini, dikit-dikit masuk surga. Betapa sombongnya orang hari ini beragama, orang salah paham, bilang ahli neraka kau. Betapa sombongnya orang hari ini. Tidak seperti baginda Rasulullah SAW. Beliau sudah dapat surga pun tidak langsung ambil surga. Jika ada orang bisa diselamatkan, diselamatkan. Saya tidak tahu apakah wajah-wajah yang di depan saya ini diselamatkan baginda Rasulullah SAW. Saya tidak tahu. Tapi jika benar saudara umat Rasulullah SAW, pasti diakui. Namun yang bergerak seperti cahaya, mereka itu yang bituhumul anbiya wasyuhada. Mereka ada yang iri kepadanya, yang iri bukan jamaah biasa, yang iri para nabi, yang iri para syuhada. Kata mereka, siapakah mereka ya Allah? Allah mengatakan mereka lah yang saling mencinta di dalam cintaku, yaitu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta tidak dihisab. Al-mutahabbuna fihi la yuhasabun. Orang-orang yang dicintai, yang mencintai karena Allah, tidak dihisab. Apa yang dihisab orang cinta? Kayakah dia, miskinkah dia, pengusahakah dia, politisikah dia, ulamakah dia, orang awamkah dia? Jika dia cinta, saling mencinta karena Allah, la yuhasab, tidak akan dihisab. Karena di atas makom cinta tidak ada lagi makom, kecuali makom itu turunan dari makom cinta. Di bawahnya masih ada tawakal. Orang tawakal pun tidak dihisab. Ada 70.000 umat Nabi masuk surga bighairi hisabin wala azab. Siapa mereka? Orang yang ala rabbihim yatawakkalun, yang di depannya mereka tidak la yastarqun wala yaktawun. Tapi intinya adalah ala rabbihim yatawakkalun. Mereka berserah kepada Allah. Itu bab tawakkul, bertawakal, mahabbah di atasnya. Orang tawakal tidak dihisab, apalagi orang yang
yang cinta. Tapi wajah-wajah kayak kita ini sudah tak cinta. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama zat yang dicinta, bergetarlah kalbu. Jika disebut nama baginda, salat dumu'ul asyiqin, maka mengalirlah air mata kerinduan orang yang rindu. Betapa kita masih kurang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekali saja seumur hidup merindukan Rasulullah itu cukup. Mengalir air mata ini memenang Rasulullah itu cukup. Air mata itu yang nanti memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dikasihi, itulah yang dibersihkan dari kolbu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada di kolbunya kebencian. Bayangkan Yahudi melewati beliau. Apa kata Yahudi? Assalamualaikum, celaka kau hai Muhammad. Apa jawaban beliau? Wa'alaikum. Beliau tidak mengatakan wa'alaikassalam, kau yang terlaknat. Tidak. Itu qalbu rahmah. Coba alirannya, kelompoknya, pesantrennya, tarekatnya, manhajnya, mazhabnya dikritik orang, marah nggak? Tersinggung, belakang orang, mengancam orang. Lalu Anda ikut Nabi yang mana? Muhammad yang mana? Bukan Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin Muhammad akhir, Muhammad yang mana? Tapi Muhammaduna Sayyiduna Muhammad SAW. Apa kata beliau? Wa'alaihi, kamu saja. Itu hanya qalbu rahmatul muhdah, qalbu yang kasih sayangnya dihadiahkan. Apa kata istri baginda Sayyidatuna Aisyah yang mirip seperti Sayyidina Khalid? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Alaihi kasamu wal la'nah. Hadis sahih Muslim. Hei Yahudi, kalianlah yang terlaknat, kalianlah yang celaka. Siapa yang mengatakan begitu? Aisyah. Sahabat Rasulullah itu normal. Normal orang tersinggung dia balas. Normal orang kekasihnya diganggu dia membalas. Tapi Rasulullah SAW di atas normal. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, bukankah aku telah menjawab wa'alaihi? Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah, mereka melaknatmu. Apa jawaban beliau? Tidaklah sesuatu yang keras dapat dilembutkan, dikalahkan kecuali dengan kelembutan kasih sayang. Maka saya mengimbau kepada guru-guru ngaji, guru-guru mengajarkan syariat, mengajarkan thariqah, mengajarkan hakikat, mengajarkan ma'rifat, yang berdakwah kemanapun, apapun manhaj dan alirannya. Ayo sama-sama kita ambil sedikit mudah kasih sayang dari qalbu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mulai pandang orang beda faham bahwa dia ini saudara kita. Orang ustaz lain faham, boleh kita kritik. Sahabat dan sahabat mengkritik. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, akhta Ibnu Umar. Kata siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sahabat mengkritik sahabat. As-sahabi yantaqid ala sahabi. Biasa. Itu biasa. Tetapi mereka tidak benci. Mereka hanya saling mengkritisi. Lalu dibersihkanlah qalbu baginda. Ada berapa noda? 2. Nodanya apa tadi? Marah, tersinggung. Dan yang kedua, prasangka. Itulah Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh, beliau marah kepada kaumnya. Lalu yang kedua, beliau berprasangka umatnya yang berikut belum lahir, tapi beliau mengatakan, ya Allah, jika mereka lahir, mereka tidak akan menyembahmu. Itu namanya prasangka.
Sedangkan rahmatun muhda Sayyidina Muhammad SAW tidaklah marah kepada kaumnya. Bayangkan, itu kapal Nabi Nuh dilempar dengan kotoran, hanya kapal. Sayyidina Muhammad SAW, tubuh mulianya dilempar dengan kotoran, bukan kapalnya, bukan rumahnya. Maka jika ada orang melempar kata-kata kasar kepada kita, mengatakan kau sesat, kau najis, kau terlaknat, kau ahli bid'ah, cukup katakan fa innahum la ya'lamun fa innaka la ta'lam. Kamu tidak kenal aku. Kita tidak perlu membalas bal anta ahlun nar, tidak. Kita tidak perlu membalas ente yang ahli neraka. Itu sama dengan nabi-nabi terdahulu. Lalu apa untungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Sudah cek kalbunya? Hari ini sudah marah ke banyak orang. Sudah marah ke panitia. Panitia itu hanya bertugas mengaman saya masuk masjid dan keluar masjid. Mohon nanti tidak marah-marah kepada panitia. Ya. Rahmatun muhdah, kasih sayang, dibersihkan kalbu baginda. Namun karena yang membersihkan ini makhluk cahaya Sayyidina Muhammad SAW tidak terluka walaupun sedikit. Di saat beliau dibersihkan, saudara susunya, anak daripada ibu susunya Halimah Sa'diyah. Ini pesantren apa dekat sini? As-Adiyah. Ini mirip ya. Saya dulu pernah diundang. Muktamar ya. Sayyidina Halimah Sa'diyah punya anak seumuran dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saudara susunya melihat Sayyidina Muhammad SAW dibedah, dibuka dadanya. Dia lari mengejar ibunya. Wahai ibu, wahai ayah, saudaraku Muhammad qutila, dibunuh. Maka ayahnya, ibunya segera mencari Nabi Muhammad SAW, bergegas. Ini amanah Bani Quraisy. Mereka bergegas sampai di sana. Nabi Muhammad SAW sudah kali bermain seperti anak biasa. Maka dia peluk oleh Halimah Sa'diyah, dipeluk. Maka dia peluk. Dia menangis. Di saat itu dia mengatakan, wahai suamiku, Aminah, si Minah itu orang Belawang. Tapi Sayyidah Aminah, adakah ibu-ibu yang dulu hamil? Ini ada pernah hamil kan? Mengandung. Ketika hamil malam hari didatangi oleh Jibril, adakah? Tidak ada. Sayyidah Aminah, kata sebagian orang yang tidak paham bab cinta, Sayyidah Aminah itu musyrikah. Musyrik. Santai, apa-apaan ini? Mengatakan ibunda Nabi musyrik. Adakah orang musyrik dikunjungi Sayyidina Jibril? Adakah orang musyrik didatangi dalam mimpinya, dalam rohaninya, arwah para nabi? Sayyidina Adam datang, Sayyidina Jibril datang, Sayyidina Nuh datang, Sayyidina Khalil Ibrahim datang, semuanya datang. Apa kata mereka? Engkau wahai Aminah sedang mengandung Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Engkau sedang mengandung laki-laki. Dialah penghulu alam semesta. Bahkan kami para nabi bertuan kepadanya. Adakah mursyid-mursyid mohon maaf mimpi ketemu Jibril? Orang-orang tarekat ini mohon maaf. Adakah tuan-tuan yang mengaku bertarekat hakikat bertemu Sayyidina Adam dalam mimpinya, bertemu Sayyidina Ibrahim sering, hampir setiap malam? Mungkin sesekali boleh jadi, tapi
tapi ini hampir setiap malam, dan beliau mengandung Sayyidina Muhammad SAW seperti ibu biasa 9 bulan. Maka disebutkan beliau ketika mengandung tapi serasa tidak mengandung, larinya seperti gadis biasa, tidak membebani siapapun yang ada bersamanya. Sayyidah Aminah didatangi Sayyidah Halimah. Apa kata Sayyidah Halimah? Wahai Ibunda Muhammad, anak kita ini sungguhlah aneh. Hari-hari yang lalu sungguhlah berat bagi kami. Kami mengira anak kita ini meninggal, dibunuh oleh sosok yang datang dari langit. Sayyidah Aminah senyum, kata Basam. Dia senyum. Engkau tidak tahu, wahai Halimah, ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nuran. Ketika aku melahirkan Sayyidina Muhammad, yang melihat cahaya keluar, maka beliaulah disebut anta nurun ala nur. Beliau sang cahaya. Maka mereka berpisah. Sayyidina Muhammad SAW dikembalikan karena ada rahasia. Tidak lama lagi Sayyidah Aminah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Sayyidina Muhammad tidak diizinkan Allah bertemu ayahnya, maka diizinkan bertemu ibunya. Ibunya lebih lembut dari semua yang ada di Mekah. Kelembutan ibunya ini, Aminah yang penuh amanah, Halimah yang penuh santun. Itulah yang sudah terdidik dalam diri Sayyidina Muhammad SAW. Mau anaknya lembut, bukan banci, bukan bencong. Orang paling lembut itu paling berani. Mau jadilah pewaris kolbu Sayyidah Aminah, amanah. Jadilah pewaris kolbu Sayyidah Halimah, berhati lembut dan santun, tidak pemarah. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan Sayyidah Halimah marah-marah. Ini ibu-ibu ini marah tiap hari kepada anaknya. Kamu ini, waduh, anak siapa ini? Anak kalau boleh jawab, aku anak kamu, Ma. Kalau lagi asik, anaknya baik, ya ini anakku. Ketika tidak baik, anak bapakmu. Tidak adil. Ya, sabar Pak ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Izin tadi. Cukup. Sudah jam 4:30 ini ya. Kita lanjut. Oh, sudah ada Sayyidina Muhammad. Lalu beliau mengatakan, apa kata beliau? Ketika aku melewati pegunungan, ma min syajarin, kata Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali yang berkata, ma namuru bi syajarin wala hajarin. Tidaklah kami melewati pohon bebatuan pegunungan illa wa yusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan itu pohon, itu gunung, itu bukit menyapa baginda, assalamu alayka ya Rasulullah. Betapa dahsyatnya itu gunung, itu bukit, itu batu, pohon yang kita kira benda keras, benda mati. Ternyata dia kenal jika Rasulullah lewat. Rasulullah melewati sesuatu, itu batu yang dianggap keras tahu. Inilah penutup kajian ini yang dibaca oleh qari kita tadi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada bukit, gunung. Coba gunung di Mekah, batu atau pasir? Sudah paham?
Yang dimaksud gunung di situ apa? Tumpukan bebatuan yang kuat, yang tinggi. Seandainya Quran diturunkan kepada al-jabal, ala jabal, maka hancur. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu akan melihat dia kusut tunduk, hancur lebur. Tapi Al-Quran Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira lebih kuat gunung, ayyuhuma aqwa, al-jabal atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manakah yang lebih kuat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau gunung? Quran turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hancur sedikit pun. Bahkan ada orang bertanya, beliau masih tahu, tapi wahyu sedang beliau tidak bisa jawab. Tidak benar kata orientalis barat dulu, namanya gift. Ada lagi macam-macam namanya. Apa kata mereka? Muhammad itu tidak dapat wahyu, dia cuma orang kena sakit ayat. Kata siapa? Orientalis mustasyriqi. Kata mereka yang datang ke Nabi Muhammad itu penyakit. Dibantah oleh ulama kita. Jika itu ayat, orang ayat kalau kambuh, tahukah dia perkataan orang di sampingnya? Tidak tahu. Sayyidina Muhammad SAW hanya berkeringat, tidak ada buih yang keluar. Dan itulah keringat paling harum yang keluar ketika wahyu sudah turun. Keringat beliau sangatlah harum semerbak. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ibn Umar, tidaklah Nabi yang murru di makan melewati suatu tempat kecuali kami tahu itu raihatahu, itu harum semerbak wanginya Rasulullah SAW. Itulah rahasianya kalau mahalul qiyam kita sebarkan wangian-wangian supaya teringat raihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mau tanya, lebih harum baginda atau kasturi? Ayyuma atyab al-misku atau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih harum wangi? Nabi Muhammad SAW atau kasturi? Makanya guru kami mengatakan, la adri hal tibu hal misku yutibun nabi atau nabi yutibun misk. Saya tidak mengerti. Ini guru saya pura-pura tidak mengerti. Aku tidak mengerti apakah kasturi yang mengharumkan tubuh baginda atau bagindalah yang mengangkat keharuman kasturi. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna miskul khitam. Miskul khitam. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan gunung bukit hancur, Sayyidina Rasulullah hancur. Dalam kitab Al-Karim, kalam Ahmad bin Idris al-Idrisi, pendiri Thariqat Idrisiyah Muhammadiyah. Ketika Allah bertajalli kepada jabal, kepada gunung, tajalliyah binuri Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Musa pingsan, itu bukan melihat Allah, baru melihat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasannya nur beliau pendam di dalam dadanya, bukan dikeluarkan kepada wajahnya. Jika dikeluarkan, maka ibu-ibu kalau lihat orang yang nurnya memancar di wajah, dia akan dari tangannya seperti zaman Sayyidina Yusuf. Maka Sayyidina Muhammad SAW yang wajahnya lebih indah dari semua wajah yang indah dan tampan. Yang keindahan Yusuf, Nabiullah Yusuf, apalagi dia Yusuf yang ada di TikTok. Saya hanya mengurangi dia sadar. Wajahnya jika dikeluarkan keindahannya, Sayyidina Yusuf hanya separuh indah wajah Nabi Muhammad SAW. Tampannya Sayyidina Yusuf hanya setengah.
Nabi Muhammad SAW full, semuanya kamil. Seandainya itu dizahirkan, bagaimana kira-kira seorang kekasih Allah, hamba Allah, hanya melihat nur Nabi, dia lupa diri, tidak lihat lagi, sibuk dengan Nabi. Kok bisa begitu? Pernahkah tuan-tuan ini, bapak ibu ini bertemu orang yang dicinta, maka kita nggak lihat lagi orang kiri kanannya? Betul nggak? Kita kalau sudah fokus kepada orang yang kita suka di depan, kita nggak lihat lagi yang di depannya, kiri kanan belakang. Rasulullah SAW lebih dahsyat daripada itu. Maka jika Sayyidina Adam pingsan, fana, karam dalam nur, melihat Sayyidina Muhammad SAW, kira-kira kalau kita bertemu beliau bagaimana? Saya yakin tidak ada yang kuat. Dulu Sayyidina Muhammad SAW marra bil Batha, melewati satu tempat antara Makkah dan Madinah namanya Batha. Kata sahabat-sahabat Nabi, lalu kami memegang tangannya. Tangan Nabi begitu saja, melewati semua. Ada yang dapat tangannya, jarinya, tapi mereka tidak kasar-kasar. Ada yang kena mukanya, tangannya itu. Kata mereka, kami merasa lembutnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang bukan Allah, itulah sedikit tentang Sayyidina Muhammad SAW yang sangat lembut tapi lebih kuat daripada gunung, yang sangat tegas tapi tidak suka ngegas, yang sangat lembut tapi ketika ketemu musuhnya kalah kabur. Semoga Allah menanamkan cinta yang mendalam di kalbu ini, yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah keluar dari kalbu ini. Cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW, ila ruhin Nabi SAW, ila jasadin Nabi SAW, wa ila haqiqatin Nabi SAW, wa ila sirrin Nabi SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, kami beri